ini ada sesuatu yang menarik, bukan menarik ya, tapi ya sesuatu yang patut kita perhatikan di dunia yang namanya logistik gitu ya. Jadi market review kali ini kita akan bahas mengenai sektor transportasi logistik. eh, Oke, seperti kita tahu kalau kita lihat di sini sektor transportasi dan logistik. Hari ini dia itu menunjukkan positif gitu ya, positif 1,88 dari sektornya. Dan dia kalau kita lihat dia break dari ini, dia breakout di sini, dia breakout di 1161-nya gitu. Apa yang mendukung ini? Coba kita lihat. Adanya berita Houthi menggila di Laut Merah, gitu ya. Fakta Laut Merah tempat AS melawan Houthi. Houthi ini adalah bisa dibilang dari Yaman ya, dan yang memblokade Laut Merah gitu. Jadi target serangan Laut Merah gitu. Eh, apa tujuannya sebenarnya? Ini adalah berhubungan dengan kalau menurut saya berhubungan dengan yang namanya kecaman terhadap aksi dari Israel yang terus-terusan menyerang Palestina gitu ya. Jadi dengan aksi ini mereka mengkecam untuk Palestina untuk segera menyelesaikan atau berhenti untuk menyerang Israel gitu ya. Namun pasti dalam setiap aksi ini ada emiten-emiten yang diuntungkan gitu ya. Kenapa diuntungkan? Karena pasti biaya logistik akan naik. Seperti ini kita lihat ada di CNBC judulnya Houthi menggila di Laut Merah, kargo RP 463 triliun rupiah dialihkan gitu. Dengan begini harga-harga penggunaan pelayaran kargo-kargo logistik ini akan meningkat gitu. Jadi bisa dibilang ini harga-harga saham di bidang transportasi logistik ini akan tersengat gitu ya. Dan hari ini menarik, saya lihat tersengat juga akhirnya hari ini. Agresi militer ini sebenarnya untuk kecaman segera segera Israel untuk memberhentikan serangan ke ini ya, ke serangan ke Palestina gitu. Coba kita lihat juga beritanya. Nah, jadi target serangan Laut Merah biaya kargo ke Israel membengkak gitu ya. Nah, di sini dibuat perekonomian di Israel sangat bergantung pada perdagangan lewat jalur laut. Namun sekarang itu dihadang gitu. Nah, dihadang oleh kelompok Houthi Yaman. Bentuk dukungan Houthi atas perlawanan Palestina gitu ya. Nah, karena sampai sekarang seperti kita tahu Palestina masih tetap diserang oleh Israel habis-habisan gitu. Nah, jadi inilah bentuk perlawanan dari Yaman atau dukungan dari Yaman gitu. Nah, sebenarnya kemarin juga ini sebelum berita ini keluar secara masif, saya pernah dengar dari istri gitu ya. Karena istri kan sering lihat berita-berita mengenai Palestina, kekejaman yang terjadi di Palestina begitu. Dia bilang, wah, Yaman sekarang itu melakukan aksi yang bagus ya gitu. Tapi saat itu saya masih belum ngeh gitu ya, apa hubungannya gitu. Ternyata terjadi seperti ini. Oh, ini bakal berhubungan ke yang namanya transportasi logistik atau pelayaran gitu. Jadi coba kita lihat inilah yang membuat ini hijau salah satu katalisnya gitu. Nah, kalau kita lihat saham-sahamnya itu SMDR. SMDR juga di sini bilang adalah breakout structure gitu. Ya, BOS. BOS. BOS tambah volume. OS dengan volume besar juga. Jadi kemungkinan besok atau ini jam 1.42 pagi ya. Saya bilang berarti nanti pagi lah jam 9 ini kemungkinan akan loncat lagi ke atas ya. Nah, yang mau ngejar ya terserah Bapak Ibu gitu ya. Namun dari volumenya itu sangat kita lihat sangat besar, sangat menarik di sini. Dan yang mengumpulkan juga ini adalah foreign kalau kita lihat di ininya ya di broker summary ya foreign gitu ya. Jadi ini bisa dibilang kemungkinan bakal gap up besok. Kemungkinan bakal gap up besok. Berikutnya adalah Temas. Ini lebih pelan daripada SMDR gitu, tapi dia juga hijau 6%.
Jadi kalau ditanya saya mana lebih menarik Temas daripada SMDR untuk masuk nanti pagi ya jam 9, kalau saya lebih memilih Temas. Kenapa? Dari segi risikonya gitu ya. Karena si SMDR besok pasti loncat tinggi gitu ya. Saya tipe orang yang tidak suka beli di harga mahal gitu. Namun ada satu emiten yang paling menarik menurut saya di pelayaran ini. Nanti kita akan bahas di akhir gitu ya. Jadi tonton saja sampai akhir. Kita lihat emiten lainnya itu adalah Soci juga pelayaran ya. Soci juga hijau semua, hijau. Dan dia tertahan di ini MA 200-annya ya. Ini bukan ingat ya, ini bukan MA 200 stoknya. MA 200 pas bukan gitu. Ini MA 200 sekian yang saya modifikasi dengan beberapa apa namanya itu percobaan biar lebih akurat saya rasa gitu ya. Dan dia juga hijau juga 1,69. Ada juga yang namanya Nelly ya. Nelly juga hijau. Oke, kalau kita lihat Nelly ini kalau di setup kita ini terjadi spring ya. Di sini terjadi spring. Jadi ini juga menarik diambil untuk Nelly ya. Untuk Nelly menarik. Kenapa terjadi spring gitu. Spring di sini uh, auto rally atau auto reaction ya. Auto reaction. Sini uptrust. Di sini berarti selling climax. SC. Di sini PS, mana PS? Sini PS. Oke, dan berikutnya di sini ada secondary test AR, secondary test ST, dari tes UA, oke, dan secondary test lagi ST, dan terjadi spring gitu ya. Jadi bisa dilihat Nelly ini juga cukup menarik. Jadi bisa dibilang aku pribadi lebih suka Nelly dan Temas daripada si SMDR. SMDR sudah terlalu tinggi gitu ya. Berikutnya apalagi pelayaran yang ini ya, Hatam ya, Hatam. Wah, indikasi repo ya teman-teman. Saya tidak jadi kalau saya sih lebih baik dihindari gitu ya. Hatem apalagi RCC radar. RCC radar RCCC radar utama cahaya. Woi. Ini papan akselerasi ya. Kalau mau ini juga sekarang dia tembus di 200 sudah tembus. Jangka panjangnya sudah ditembus dan volumenya sepi ya. Volumenya sepi. Jadi kurang menarik gitu ya. Ada lagi yang pelayaran SIP SIP Silo Maritim Perdana. Dan juga hari ini juga dia ada tanda-tanda tapi wow, ini sangat tidak liquid, kita hindari saja dulu. Berikutnya adalah Humpus Hits ya, volumenya juga kecil dan dia break ke MA 200-nya dan dia retest lagi MA 200-nya. Sekarang dia rally di hari Selasa kemarin, ternyata dia tersengat duluan daripada si SMDR. Sekarang dia itu lagi koreksi gitu ya. Jadi hits ini juga dari teknikalnya bagus gitu ya, dari teknikalnya bagus bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Namun ada satu saham yang sangat sih gerakannya tidak terlalu liar, bisa diikuti dan follow, dan yang milik itu atau direksinya itu adalah anak muda yang punya pasti visi yang lebih inovatif gitu ya, dan telah ada rencana membeli kapal yang sudah kapal besar ya, untuk
mencapai kontrak yang besar lagi. Yaitu saham yang sering kita sebut juga di logic trade ya. Saham dulu yaitu saham mutiara terpendam kita saat sangat suka di sini. Kenapa? Wow. Dulu kan kita ngambil di sini, kita berhasil TP sampai 43%, 43% lebih ya, kita ngambil di sini. Namun dia nge-spring dulu dan ditembak ke atas lagi itu. Sekarang sekarang ini juga dia menarik. Kenapa dia low risk juga masih tidak sekencang si SMDR. SMDR kan sudah kencang. Ini belum sekencang SMDR. Ya, SMDR jadi bisa dipertimbangkan untuk masuk sini. Oke. Jadi target dekat di sini 11%. 4 kalau dia di bawah 274. Dia close di bawah 274 cut saja ya. Target terdekat di inilah 2336 16%-an. Nah, bisa diperhatikan. Kalau kita lihat volume ya, volumenya juga sangat menarik. Kita kan ini lebih suka volume ya. Kita tahu di volume ini. Bisa lihat volumenya ini, wow. Volumenya ini sangat menarik gitu ya. Lebih menarik malah daripada si SMDF. Dia kan cuma nge-spike gitu ya. Sedangkan dia itu si LP konsisten dia volumenya seperti mas tiba-tiba volumenya kecil masih. Nilai yang bagus tadi juga masih kecil. Ini habis spring biasanya bakal rame. Tunggu pas ya apa kemungkinan besar bakal rame, tunggu saja 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, pasti rame ini. Bisa diperhatikan gitu. Jadi kita lebih suka yang namanya LP ini. Volumenya lebih menjanjikan dan volume transaksinya ya. Volume transaksinya itu lebih menjanjikan, lebih jauh di atas rata-rata volume dia gitu. Untuk si LP apalagi bilang adalah salah satu saham IPO yang terus dikumpulin. Dia all time high-nya di 770. Kalau dari structure gimana gitu ya? Kalau dari structure gimana? Ya dulu kita pernah bahas mengenai, kalau pernah belajar kita buat di sini Wyckoff skematik akumulasi part 1 part 2. Ini namanya adalah Wyckoff skematik reakumulasi. Nah, sepertinya reakumulasi potensi Wyckoff reakumulasi dia. Setelah akumulasi, reakumulasi lagi gitu. Kenapa kita bilang begitu? Nanti mungkin kita akan kasih video penjelasan mengenai reakumulasi Wyckoff ya. Lebih jelas, tapi sudah banyak di YouTube yang membahas mengenai Wyckoff, tapi nanti kita bahas lebih mudah dimengerti lagi gitu ya. Nah, karena di YouTube kebanyakan yang bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kita akan coba bahas lagi mengenai reakumulasi kalau ada waktu gitu ya. Karena jadi setupnya begitu, setup sideways juga boleh dilakukan di sini ya. Nah, setup sideways ya. Kita sudah sering belajar juga mengenai setup sideways ya, begini seperempat atas seperempat bawah kan. Dia bisa dibilang equal high gitu ya. Dan dia masih di bawah area, di bawah seperempat bawah. Masih sangat bagus gitu. Makanya risk rewardnya bagus. Nah, kalau kita TP di seperempat atas saja sebelum sampai, nah, seperempat atas ini kan bergejolak ke sini. Rewardnya juga masih bagus, 1/2 gitu ya, 11%-an. Oke, mungkin itu saja mengenai ini. Kita tiba-tiba jam 1 pagi ya buat video ini. Karena saya teringat ya, padahal dari tadi sore sudah mulai berniat melakukan buat video, tapi teringatnya itu jam 1 pagi gitu ya. Bagi yang suka dengan channel kita, jangan lupa kita copy di slide berikutnya, bisa di scan linknya. Supaya channel kita lebih berkembang lagi dan banyak pembelajaran yang bisa kita berikan lagi, atau linknya itu nanti akan ada di deskripsi. Ingat disclaimer teman-teman Bapak Ibu, dan jual beli tetap ada Bapak Ibu, kita hanya berikan informasi, tidak ada paksaan untuk jual beli gitu ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.